Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom saudara. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api,
Ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan." Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara. Shalom. Shalom. Dalam pegang tangannya shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Sama Yesus Kita luar biasa. Haleluya. Loh, hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan.
Saya percaya ini semua karena kita cinta Tuhan, amin. Kita mengasihi Tuhan, kita rindu. Hari ini kita berjumpa dengan Tuhan untuk mempersembahkan ucapan syukur kita, sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Bersama-sama saudara, angkat suara kita sembah Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih, katakan Dia baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau setia. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Engkau setia. Berjumpa dengan Engkau. Sembah kami, Engkau layak terima pujian kami, Yesus Tuhan. Jumpai kami pagi ini ya Tuhan. Pulihkan kami pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kami cari pagi ini ya Tuhan. Karena Engkau segala-galanya buat kami. Mari jumpai kami pagi ini, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami. Engkau tahu pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini kami mau senangkan Engkau ya Tuhan Yesus. Karena perjumpaan dengan Engkau adalah segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
Terima kasih Roh Kudus buat kesempatan yang terbaik Kau berikan buat kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini saat terindah buat kami untuk kami menyatakan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyatakan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kekudusan-Mu penuhi kami ya Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari jemaah sendiri katakan hadirat-Mu. Kami rasakan, biar kekudusan-Mu penuhi kami ya Tuhan Yesus. Oh ya sandara la bala 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 bala. Ini yang kami rindukan, ini yang kami mau Tuhan.
kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Yesus perkasa, Yesus hebat. Oh, Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau besar. Haleluya. Dahsyat Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak doa. Kau Allah yang besar. Ya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau besar. Membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adu. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Kau yang layak ku adukan. Sorak-sorai batara kita. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan kita yang luar biasa. Haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Amin. Haleluya. Berikan tos satu yang katakan Allahmu itu dahsyat. Haleluya. Allahmu dahsyat, Allahmu luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita sekali lagi, buat kita yang dahsyat. Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama
Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kau Allah kami yang dahsyat ya Tuhan, berkuasa di bumi dan di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, dialah pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang berkuasa. Kau yang sanggup melepaskan, bebaskan kami ya Tuhan. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Yesus hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dialah Allah kita yang hebat, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Dia hebat, dia luar biasa. Dahsyat ya Tuhan. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ini saudara. Pelukis cakrawala, rangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Engkau yang kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi.
terjadi. Kami rindukan, Kami rindukan keselamatanmu. kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Disalkan, disalkan, disalkan. Yesus dahsyat, amin. Haleluya, sama perkataan DNA kita. DNA kita adalah yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk ibu saudara. Engkau dahsyat ya Tuhan Yesus. Kami bersuka cita, kami menikmati Engkau di tempat ini. Biarlah itu terus terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Bukan hanya di tempat ini, tapi di rumah kami, di pekerjaan kami, di usaha kami, dimanapun kami berada, kami jadi berkat ya Tuhan Yesus. Karena kami cinta Engkau, segala-galanya buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau baik. Yes Lord. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kami cinta Engkau Tuhan, ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, kami perlu Kau, Yesus Tuhan. ya Tuhan. Kaulah nafas hidup. Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Hanya Yesus, 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 Kaulah segalanya. Yesus, 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 segala-galanya ya Tuhan. rindu. Hanya Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama kaki berdiri saudara. Yes Lord, Yesus, Yesus, Engkau yang kami rindu. Kau yang ku Rindu.
Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la 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 la. Ya sandana barala 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 barala. Oh rara barala barala ya sandara la. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami ada, kami berada bersama-sama di tempat ini juga karena Engkau ya Tuhan. Kami bersama-sama datang kepadamu, menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Karena ini kerinduan-Mu dan kami mau supaya apa yang kami lakukan, kami kerjakan ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih dan kiranya Kau memberkati ibadah ini. Pujian penyembahan kami Kau berkati. Dan biarlah menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau senantiasa dan kami bawa hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami terus dalam perkenanan-Mu senantiasa. Tuntun kami gereja-Mu, tuntun kami umat-Mu. Melalui firman yang sebentar kami dengarkan, Tuhan kiranya menguatkan kami semuanya. Urapi hamba-Mu ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Dan biar firman-Mu ini kekuatan bagi setiap kami. Segala kuasa jahat yang coba mengganggu ibadah ini kami tolak di dalam nama Yesus. Dan Kau yang berkuasa atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan. Ya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Alia bersama dengan Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bersama dengan Tuhan kita menjadi apa-apa. Haleluya. Ya, saya mau cerita dulu. Saya bergabung di wadah ini tahun 93. Masih sebagai jemaat, masih sebagai partisipan, masih pindah sana, pindah sini, menclok sana, menclok sini. Saya dulu begitu. Saya pernah masuk gereja Pantai Kosta, saya masuk gereja Sidang Jemaat Allah, saya pernah masuk gereja GKJ gitu ya. Di sini, di Jakarta sini, bukan di kampung memang GKJ. Begitu. Di sini saya menclok begitu. Dan saya suka ibadah ke tempat teman saya di daerah Tanjung Priok, sedangkan saya tinggal di Cikupa. Di Cikupa. Perjalanan saya naik bis, apa itu namanya? Arimbi ya. Arimbi itu, ya itu pagi-pagi gitu. Kalau enggak, saya nginep di rumah teman saya. Gitu. Lalu saya pikir-pikir, wah kok ibadah jauh, terus kemudian menclok sana, menclok sini. Akhirnya menjadi orang Kristen disebut dengan gereja jalan-jalan, GKJJ. Gereja Kristen jalan, GKJJ ya, gereja Kristen jalan. Kenapa suka jalan? Jalan. Ya, habis pulang dari sini jalan ya gitu ya. Ya. Selalu saya pikir kalau begini terus-menerus iman saya enggak bertumbuh. Saya enggak ada yang kenal saya di sana. Nanti kalau ada apa-apa dengan saya nanti bagaimana? Saya di sini tidak punya saudara, merantau begitu enggak punya saudara, enggak punya keluarga. Beda dengan saudara orang-orang Batak, banyak saudaranya. Ya, ada misalkan Siombing 1, Siombing 2, Siombing 3 gitu kan, itu yang dulu kan itu. Kalau sekarang ada yang 16, 17 begitu kan. Nah kalau saya Sulistia enggak ada yang 1, 2, 3, enggak ada. Enggak ada itu. Jadi saya pikir, wah kalau begini-begini ada apa-apa dengan saya bagaimana seperti itu. Saya pernah kecelakaan di pabrik,
saya membawa sama teman saya sebagai operator, lalu saya diajak untuk membuka skrup namanya itu, skrup. Cuma skrupnya itu gede banget, harus diangkat 2 orang, begitu. Kalau kecil kan namanya skrup kecil, kan gitu kan. Ini gede, panjangnya berapa meter itu, begitu. Saya angkat, kita sama-sama angkat, saya naik tangga, di situ ada sapu, saya belum turunin, nginjek, jatuh, tutup skru yang panjang itu nimpa muka saya. Makanya saya kalau senyum beda kan ini. Benar enggak? Beda kan? Karena saya ketimpa ini. Gitu. Saya ngalami seperti itu. Di sini saya pikir otak saya kena, terus saya langsung pingsan dibawa sama teman saya, digotong langsung masuk klinik. Ternyata saya di rongsen di sini retak, saudara, di sebelah sini ya, ini retak. Gini. Nah, saya berpikir begitu, aduh ini kalau saya pernah ngalamin seperti itu kan, kalau saya nggak punya teman, nggak punya ini kan, wah ini bagaimana? Nggak ada komunitas, ke gereja suka jalan-jalan. Nah akhirnya waktu itu tahun 94 itu saya pindah ke Tangerang sini, ke Cikupa, saya ibadah di restoran nelayan. Dan ditanya, kamu pulang gereja gitu kan, ketemu dengan orang-orang, terus sama-sama naik angkot. Mas, kamu tinggal di mana mas? Aku tinggal di Cikupa. Oh di sana ada teman juga yang di Cikupa, namanya siapa? Titi. Gitu. Ya sekarang jadi istri saya gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ya kita kenalan gitu kan. Kita enggak punya janjian untuk nikah, enggak. Karena masing-masing udah punya pacar. Gitu, dia punya pacar, saya juga punya pacar gitu kan. Nah, tapi ya tadi saudara, witing tresno bahasa Jawanya, gara-gara jalanan soko kulino. Jadi jatuh cinta itu gara-gara sering ketemu, begitu. Nah akhirnya kami janjian menikah, masuk pelaminan, teng. Nah. Tapi enggak begitu sih, dulu musiknya musik Jawa. Enggak begitu ya. Nah, lalu di situ saya mengalami satu kehampaan juga. Ketika saya tidak punya komunitas, saya jalan kemana-mana, saya enggak ada pertumbuhan, hampa. Akhirnya dalam posisi seperti itu, saudara, saya sama teman-teman diajak nonton bioskop, diajak ngerokok, diajak sana sini, wah enggak karu-karuan lah masa-masa itu. Akhirnya saya pikir, wah kalau begini lama-lama hidup saya enggak karu-karuan ini, bisa terpelosok ke pergaulan yang tidak benar, bisa sesat saya. Lalu ketika diajak tadi ke gereja, mulai memutuskan diri untuk ikut, dulu namanya FA. Dibilang, kita di sini ada FA, yuk kita ikut FA. Itu kan. Saya pikir, apa itu FA? Saya bilang begitu. Dulu saya juga pernah ikut persekutuan, saya juga pernah melayani, gitu dengan sombongnya begitu saudara. Karena saya mulai melayani kelas 1 SMA. Paling banyak masalah, paling banyak berantemnya, paling banyak persoalannya, ngapainlah ikut-ikutan begitu. Tapi lamanya saya pikir-pikir, kalau sendirian ya tambah rusak juga saya. Akhirnya, udahlah saya ikut FA, Family Altar, sekarang namanya KUL, Community of Love, KUL namanya. Nah, setelah ikut itu mulai bertumbuh. Dan saya juga tidak punya rencana, saya akan jadi pendeta, karena tahun 95 itu gereja hanya satu di restoran nelayan, di Motherland, setelah itu pindah ke Motherland. Enggak ada rencana untuk buka gereja baru, enggak ada. Saya ikutin, tujuannya apa? Supaya rohani saya tidak mandek, tidak mengalami kemunduran, tidak mengalami suam-suam kuku, tidak mengalami kematian rohani, tidak mengalami stuck. Saya mau bertumbuh. Kalau enggak saya bergaul dengan orang-orang yang sembarangan karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah ketika itu saya mulai memutuskan dan mulai bertumbuh di dalam komunitas itu.
Dan saya mulai muncul gairah kembali untuk yang dulu saya pernah lakukan. Melayani Tuhan, membaca Alkitab, wah itu saya mulai gairah lagi. Dan mulai bertumbuh iman saya. Dengan seiringnya waktu, dengan bertumbuh imannya, ternyata Tuhan mempercayakan untuk memimpin juga kelompok kul yang ada. Dan sampai pada akhirnya menjadi wakil gembala dan akhirnya meneruskan penggembalaan di tempat ini. Dengan proses yang cukup panjang, tentunya dan tidak mudah itu. Dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Tetapi akhirnya kita maju terus dan menang atas semua persoalan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya ikut kul, saya menghindari dari kemunduran rohani. Hari ini kita bersama-sama dikasih tema khotbah dari pemimpin kita, yaitu tentang cool everyone. Cool everyone. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41. Kisah Rasul pada 2, 41 dan 42 dikatakan, Kisah Rasul pasal 2, 41 dan 42, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42 sama-sama, mereka dan dalam persekutuan dan mereka selalu dan berdoa. Mereka dalam persekutuan pengajaran rasul-rasul kira-kira. Di dalam ayat 41 dikatakan 3.000 orang bertobat. Apakah 3.000-nya kumpul sama-sama? Bait suci tidak muat. Ya, mungkin anak-anak bisa diajak sekolah minggu. Mohon maaf. Di sekolah minggu ada kelas khusus anak-anak. Dan anak-anak bisa diajar untuk bisa mengenal mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Yang bawa anak-anak bisa diajak sekolah minggu. Silakan Bapak Ibu yang membawa anak-anak diajak ke sekolah minggu saja, ya supaya kita konsentrasi. Ya, kakak guru sekolah minggu ada di sini, kakak guru sekolah minggu di sini, boleh lambaikan tangan. Nah, silakan samperin anak-anaknya diajak untuk mereka datang ke sekolah minggu. Ya, ya kita tunggu. Ya enggak apa-apa saudara ya, namanya juga anak-anak ya. Tapi paling tidak kita bisa konsentrasi gitu kan. Nanti kalau kita itu kan nanti campur-campur kita enggak konsentrasi, kita enggak terima apa pesan hari ini. Kenapa begitu? Karena saya juga guru sekolah minggu dulunya. Saya ngajar anak-anak. Seringkali Natal berapa kali saya suruh ngajar di sini untuk anak-anak. Begitu. Jadi bisa juga ngajar sekolah minggu. Nah, hari kapan waktu yang lalu ya? 2 minggu yang lalu saudara saya pelayanan. Khotbah di depan orang-orang yang jam 7:05. Jam 7:05, tahu? Saya pertama bingung, waduh gimana khotbahnya? Saya udah grogi duluan, tapi lama-lama kemudian saya timbul belas kasihan kepada mereka. Sehingga saya bisa membawakannya. Lah gimana coba saudara bisa bayangkan ya, kita akan mulai ibadah kita siang ini, Bapak Ibu silakan dibuka. Silakan ibu ini untuk membuka dalam doa, maju ke depan, dia berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan nyanyi lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Lah, begitu saudara. Waduh, aku udah mulai grogi duluan itu. Waduh, gimana ini kira-kira aku ngomong firman Tuhan nyambung enggak ya gitu ya. Di anak-anak ada porsi yang seperti itu supaya bisa nyambung dengan generasinya ya, begitu. Nah, di kita orang tua juga ada
porsi yang supaya kita bisa nyambung dengan firman Tuhan ini, saudara. Betul ya? Memang tingkat pendidikan kita berbeda-beda, pemahaman kita berbeda-beda, cara berpikir kita juga berbeda-beda, sekalipun firman yang disampaikan sama, tapi penangkapannya bisa berbeda-beda. Di sini kita perlu namanya membuka hati dan jangan tersinggung. Tersinggung sih bagus juga sih, supaya koreksi gitu ya. Tapi jangan sampai ngambek, gitu ya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan melalui mimbar ini, saudara, itu untuk mengoreksi kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk menuntun kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, ketika gereja mula-mula jemaat itu mulai bertumbuh dengan ditambahkan 3.000 orang yang menerima Tuhan Yesus dan dibaptis, saudara, maka mereka melakukan namanya persekutuan. Ada kelompok-kelompok yang dibangun di dalam mereka dan mereka memecahkan roti dan berdoa di rumahnya masing-masing secara bergilir. Seperti itu. Di dalam ayat lain mengatakan demikian, bergiliran. Hari ini rumahnya Pak Petrus, besok rumahnya Pak Andreas, besok lagi rumahnya Pak Yohanes, padahal ya mungkin sudah menikah ya mereka ya, jadi beda tempat ya rumah. Karena mereka kakak beradik, Andreas dan Yohanes ya. Dan rumahnya Maria Magdalena, kemudian Lazarus dan sebagainya. Mereka pindah-pindah tempat untuk bersama-sama bersekutu, begitu. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan memecahkan roti berdoa. Memecahkan roti yang memang untuk perjamuan kudus, begitu, mengingat kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, tapi juga berbicara tentang memecahkan firman Tuhan. Firman Tuhan kan digambarkan sebagai roti, dipecahkan. Di situ, saudara, keegoisan kita dipecahkan. Di situ keangkuhan kita dipecahkan. Di situ sakit hati kita seperti roti dipecahkan. Supaya apa? Kita bisa menerima sesuatu yang baru sehingga kita menghindarkan diri dari kemunduran. Jemaat mula-mula dihindarkan diri dari kemunduran rohani supaya mereka maju terus menghadapi tantangan yang ada karena waktu itu Yesus sebagai pemimpin dibunuh dan disalibkan. Dan gereja perlu untuk dibekali supaya bisa menghadapi tantangan itu. Dan memang kemudian di dalam pasal yang ke-7, pasal 6 dan ke-7, di situ Stefanus dianiaya. Pasal 8 mulai terjadi penganiayaan pada jemaat Tuhan. Komunitas Kul, dulu FA, diberikan dengan satu tujuan untuk mengantisipasi penuaian. Komunitas Kul dibuat waktu itu ditujukan untuk satu tujuan, untuk mengantisipasi penganiayaan. Dan Kul juga, dulu namanya FA, dibuat mengantisipasi pelipat gandaan. Dan Kul juga dibuat waktu itu untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Jadi memiliki fungsi. Hari ini kita akan belajar tentang Kul everyone, Kul for everyone. Dengan satu tujuan supaya kul-kul yang ada, supaya kita, bukan kul ya, ini bukan kul, tapi kita, supaya kita ini menghindarkan diri dari kemunduran, supaya iman kita tetap teguh. Kenapa tadi pagi saya berikan ilustrasi adalah, kalau kita membuat api unggun, atau di rumah zaman dulu pakai pawon, apa itu namanya, dapur begitu, kita keluarkan satu kayu ditaruh di tempat yang sendirian, lama-lama dia akan mati. Apinya akan mati. Tetapi ketika dia masih bersama-sama, maka dia bisa menyala kembali. Ketika di tempat ini kita bisa bersama-sama, kita bergairah memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, tepuk tangan, lompat, bersorak-sorai, angkat tangan, angkat kaki, semua kita sungguh-sungguh, wah gitu kan, rame-rame. Tetapi setelah kita pulang dari tempat ini bagaimana? Kita menghadapi realita kehidupan. Ada masalah, ada pergumulan, persoalan, tantangan. Ya, ada banyak sekali yang kita hadapi di luar sana. Kalau kita tidak
memiliki komunitas, kita hanya kesendirian, maka lama-lama kita akan menjadi orang-orang yang lama-lama mengalami kemunduran. Bisa seperti api tersebut. Pengkhotbah pasal yang ke-4, ayat yang ke-9 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Berdua lebih baik daripada sendirian. Memang ayat ini suka dikutip untuk pasangan suami istri. Berdua lebih baik, begitu. Saudaraku dikasih Tuhan, bersama-sama akan lebih baik, karena kita saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga kita akan terhindarkan dari namanya eksklusif, kita tidak mau bergaul dengan orang lain. Seperti itu, kita kesendirian, menghindarkan diri daripada kesendirian ketika kita di dalam persekutuan itu. Karena persekutuan-persekutuan itu dibuat bukan untuk gereja, tetapi adalah untuk saudara, supaya untuk kita semua, supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Sehingga kita dipersiapkan diri menjadi mempelai Kristus ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka kita semua kedapatan tidak bercacat celah. Kenapa? Tuhan Yesus, malaikat itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, malaikat itu berkata kepada murid-muridnya, Yesus ini yang naik ke surga, terangkat ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama ketika kamu melihat dia naik ke surga. Kata cara yang sama bisa diartikan, oleh Gembala Bina kita sering mengatakan, yaitu yang menyaksikanlah murid-murid. Maka kita percaya bahwa yang menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus adalah juga murid-murid. Amin saudara. Yang menyaksikan kedatangan adalah murid-murid. Bukan hanya pengikut, apalagi pengelompok Kristen progresif. Kenapa mereka menolak akan keselamatan secara eksklusif itu di dalam Kristus? Apalagi seperti itu. Nah, karena itu kita gereja Tuhan sedang dipersiapkan untuk kita menjadi hormat yang layak di hadapannya. Nah, bagaimana kul ini bisa kita ikuti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Silakan PPT saya. Kul adalah komunitas, community of love, adalah komunitas kecil yang ada dalam keluarga GBI Gatsu. Kul bukanlah sekedar kumpul-kumpul, sekedar sarana temu kangen, apalagi kesempatan untuk arisan atau ajang jualan daster, jualan daleman, jualan apa lagi? Somai. Ya, bukan untuk jualan-jualan. Jangan dimanfaatkan seperti itu karena ketika itu mulai menyimpang ke situ, maka akan mengalami namanya perselisihan dan perpecahan. Kita harus kembalikan, kalau ada sekarang, tolong dikembalikan kepada jalur semula. Tolong dikembalikan kalau sampai ada yang seperti itu. Karena waktu yang lalu di sini ada yang protes ke saya, minta tolong, Pak tolong selesaikan. Kenapa? Orang itu bikin arisan begini, uang saya kepake begini, belum dikembalikan. Waduh, dulu waktu arisan gak ngajak saya, giliran rugi saya diminta untuk jadi kolektor. Ya mohon maaf, aduh,
Kita gereja tidak seperti itu, saya bilang begitu. Ini sudah menyimpang dari tujuan, sudah keluar dari tujuan. Saya bilang janganlah begitulah. Di sini ada gembala-gembala kul. Bila lambaikan tangan gembala kul, silakan bangkit berdiri gembala kul. Nah, silakan bangkit berdiri gembala kul. Nah, ada dari wilayah Cikandi, dari Telaga Bestari, dari Balaraja, dari Tiga Raksa, dari Sudirman. Nah, tolong dikembalikan kepada fungsi yang semula ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Nah, jadi tolong dikembalikan kepada fungsi semula. Jangan dipakai untuk yang bukan-bukan. Supaya kul bisa awet, bisa langgeng, dan bisa bertumbuh. Tujuannya seperti itu. Alasan kenapa kita perlu ikut kul. Yang pertama, menjadikan kita, sama-sama 1, 2, 3, menjadikan kita apa saudara? Menjadikan murid Kristus. Pak, saya sudah murid. Perasaan saya sih sudah murid Kristus. Karena sudah ikut ibadah, sudah bersama-sama, begitu kan, rajin ibadah setiap hari Minggu datang, kemudian persekutuan gitu kan. Saudara, lebih daripada itu kul memang diperuntukkan untuk itu ternyata. Walaupun kita sudah ikut begitu, jangan-jangan kita sudah ikut kul tapi belum jadi murid. Atau menjadi murid tapi murid yang bandel, yang jarang datang gitu ya. Sudah ikut tapi murid yang suka bolos. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita sedang dipersiapkan tadi untuk menyambut kedatangannya. Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga akan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi kita bukan hanya sekedar pengikut, dengar khotbah seminggu sekali, selesai, tidak demikian. Tetapi kita menjadi murid, yang mana kita dibentuk, diproses supaya hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Seluruh kehidupan kita. Itu yang pertama. Di dunia banyak, tadi saya sampaikan di dunia banyak menghadapi tantangan, ujian, masalah. Nah kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita dilatih di sana, diajari di sana. Di sana kita bisa belajar tentang bagaimana kita, tentang firman Tuhan, di sana kita bisa belajar tentang pendalaman Alkitab, di sana kita bisa belajar bagaimana kita mengasihi, di sana kita bisa belajar bagaimana rendah hati, di sana kita bisa belajar bagaimana kita bersama-sama, kita bisa belajar bagaimana kita memberi persembahan, kita di sana dilatih juga belajar bagaimana kita memberi persepuluhan, bagaimana kita melakukan firman Tuhan, ketaatan kepada Dia. Kita menjadi murid Tuhan Yesus. Yang mari katakan amin. Nah, itu yang pertama, menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua adalah mencetak kita menjadi penuai, mencetak kita menjadi penuai. Orang Kristen memang harus meningkat lagi. Bukan hanya sekedar pengikut, lalu mulai meningkat jadi penuai. Dulu ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6, maka setelah itu orang-orang itu mencari Yesus kembali. Malam tiba, murid-murid nyebrang, Tuhan Yesus lalu nyusul nyebrang berjalan di atas air, dan Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat orang Yahudi, di sinagog namanya di Kapernaum. Orang-orang yang kemarin lihat Yesus tidak pergi, maka masih di situ nungguin. Loh, terus mereka nyari-nyari kemana Tuhan Yesus? Dicarilah, ternyata dia ketemu di Kapernaum, seberang danau. Mereka ketemu di sana, loh kok di sini, engkau di sini guru, kenapa kemarin aku nggak lihat kau ke sini? Seperti itu. Lalu Tuhan Yesus menegur, kamu mencari aku karena kamu telah makan dan menjadi kenyang. Kasarnya gini, kamu datang ke gereja
kamu ingin cari sembako. Bisa-bisa begitu kan. Kamu cari aku karena kamu makan kenyang, wah enak juga ya. Dapat pengajaran, ibadah, kasih makan pulang. Nah, ketika Tuhan Yesus ngomong begitu, Tuhan Yesus mengatakan, karena itu carilah makanan yang bisa membawa kepada kehidupan yang kekal. Bukan makanan yang untuk dimakan lalu mengalami kebinasaan. Tetapi carilah makanan yang bisa membawa kehidupan yang kekal. Lalu mereka berkata, apa itu? Dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup. Kenapa? Karena dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Lah, orang banyak itu tersinggung. Waduh, masa kita suruh makan daging manusia. Emang saya Sumanto? Emang saya kanibal? Kan gitu kan. Aduh, wah ini keras ini, enggak enak ini. Oh, ngapain kok dia? Ini sesat. Wah, mulai mereka pada mundur. Tinggal 12 muridnya. Nah, setelah itu, kenapa kamu enggak pergi juga? Bagaimana kami mau pergi? Karena perkataanlah perkataan hidup yang kekal. Nah, itulah murid. Ada penyaringan dari 5.000 orang lebih, tinggal beberapa orang. Saudara, siapa di sini murid Tuhan Yesus? Ya, ketika kita mendengar perkataan yang keras, kita tetap kuat. Yang amin hanya 10 orang. Yang ngomong Tuhan Yesus sendiri loh. 5.000 orang langsung kabur, saudara. Enggak jadi ikut. Kadang pemimpin ngomongnya bisa seperti itu, betul enggak? Kalau di sini saya lah gitu kan. Saya bisa ngomong saja, saya ngomong begitu, saya kadang enggak tahu kalau itu menyakiti saudara. Saya menyampaikan firman Tuhan begini, siapa tahu ada yang tersinggung juga. Saya juga enggak tahu. Kenapa begitu saya ngomong begitu? Karena dulu ada yang ngomong begitu, enggak, Pak Sulis khotbahnya ceplas-ceplos, sakit aku. Gitu kan. Ada yang begitu saudara, waktu itu saya dapat laporan. Oh ya, saya juga enggak tahu, ya sepertinya mau ngomong firman Tuhan kok. Nyelekit katanya. Diam-diam kok Pak Sulis itu nyelekit ya. Itu ya. Nah, murid tidak akan begitu. Murid akan tetap teguh, kokoh, tetap di sini kan begitu kan. Begitu. Dan motivasinya juga jelas untuk menyenangkan Tuhan. Nah, setelah itu 12 murid itu diperlengkapi sehingga mereka menjadi penuai, membawa jiwa kepada Tuhan. Makananku, kata Tuhan Yesus, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Berbicara tentang jiwa-jiwa. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu Saudara rindu enggak orang-orang di sekitar sini? Terima Tuhan Yesus. Bersama-sama ibadah entah di sini, entah di GPI, HKBP, Metodis, GKI, semua dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Saudara rindu? Semua rindu? Amin saudara. Karena itu, jadilah kita penuai-penuai itu. Diperlengkapi dulu dari menjadi murid. Paling tidak melalui doa-doa kita bisa membawa mereka datang kepada Tuhan. Saudara yang tinggal di Balaraja, saudara yang tinggal di Cikandi, saudara rindu enggak mereka juga diselamatkan? Ya, Cikandi bisa buka gereja, Balaraja bisa buka gereja, itu semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Menjadi penuai, kita setelah menjadi murid, kita ngajak orang lain. Enggak usah repot-repot kita, istilah dalam tanda petik ya, kalau memang bukan karunia atau talentanya atau kemauannya mensekolah teologi, enggak usah sampai ke sana lah. Paling tidak saudara, kita ngajak orang lain untuk ke gereja. Ngajak tetangga kita, teman kita untuk ke gereja.
Siapa di sini yang pernah melakukan itu? Ngajak temannya, tetangganya ke gereja? Tinggi. Nah, gimana responnya? Pernah ditolak enggak? Udah ya? Ya. Dulu saya pernah persaksikan, saya mau ngajak orang ke gereja, pintu rumahnya dibanting, saudara. Waduh, dibanting. Ya udahlah, itu. Nah, kita caranya gampang aja. Coba lihat kanan kiri, katakan, ayo ajak teman kita. Ajak. Ya, hanya ngajak saja. Ya, begitu. Kalau ditanya, gitu kan, nanti dapat apa di sana? Ya jangan diiming-imingin, nanti dapat door prize. Janganlah. Nanti dapat sembako, jangan begitulah. Ya. Untuk terima Tuhan Yesus, terima keselamatan, kan begitu kan. Gitu. Nah itu nanti terangkan lebih lagi. Nah, kalau bisa sedikit-sedikit ngasih tahu seperti itu lebih bagus. Untuk mengalami pertumbuhan iman. Nah saudara dikasih Tuhan menjadi penuai. Kul adalah alat untuk menuai bersama-sama, menuai jiwa-jiwa. Maka tadi saya sebutkan adalah bagaimana manfaat daripada kul adalah untuk mengantisipasi penuaian. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita perlu ikut kul? Karena kita dipersiapkan. Yuk yang ketiga, terus berikutnya, bagian terakhir yang ketiga. Mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus. Jadi kita dipersiapkan menjadi mempelai. Menjadi mempelai Kristus adalah goal atau tujuan utama hidup kita, di mana kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba dan tinggal bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Mempelai yang diangkat atau rapture bukanlah mempelai yang kekanak-kanakan, melainkan mempelai yang dewasa. Jadi mempelai itu orang-orang yang sudah dewasa secara rohani, bukan anak-anak. Makanya tidak ada kan pengantin namanya anak-anak itu kan. Masih kecil udah jadi pengantin. Itu namanya pengantin-pengantinan. Kalaupun punya anak namanya juga anak-anakan. Nah, gitu kan. Seperti itu. Juga namanya juga nikahan. Nah, gitu. Dan semuanya itu hanyalah mainan. Gitu. Jadi semua begitu. Tapi orang yang menikah adalah orang yang sudah dewasa. Mempelai Kristus, kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai. Dan kita akan tinggal selama-lamanya dengan dia. Dulu waktu yang lalu anak saya dengan teman-temannya nanya sama nama saya gitu. Ada tugas kuliah. Tugas kuliahnya begini. Mereka dikasih tugas dari tentang agama Kristen supaya mewawancarai pendeta. Dia bilang, ya udah, bapakmu kan pendeta, ditanyalah, gitu kan. Gitu. Pertanyaannya begini, menurut Pak Pendeta, orang-orang meninggal sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tempatnya di mana? Orang-orang meninggal sebelum Tuhan Yesus datang kembali, tempatnya di mana? Saya jawab, menurut doktrin GBI, ada 2 tempat. Yang pertama adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yang meninggal bersama Tuhan Yesus, mereka ada di Firdaus. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, disebutkan sebagai pangkuan Abraham. Seperti Lazarus yang miskin meninggal ada di pangkuan Abraham. Mereka di sana menikmati kedamaian. Dan di sana mereka mengalami namanya istirahat. Rest, tempat istirahat. Mengalami sukacita. Tetapi yang kedua, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka masuk namanya Hades, dunia orang mati. Dan di sana seperti Tuhan Yesus mengatakan, ketika orang kaya yang mengalami siksaan itu berkata kepada Lazarus, orang miskin itu yang di pangkuan Abraham, tolong Bapak Abraham,
suruh Lazarus ngasih minum kepada saya. Jadi orang-orang yang di dalam dunia orang mati, mereka sudah mulai merasakan kesakitan. Mulai merasakan siksaan. Sebelum kedatangan Tuhan mereka sudah mengalami itu. Baru nanti setelah Yesus datang kembali, ada orang-orang yang percaya tadi mengalami kebangkitan. Dan menerima hidup yang kekal, menjadi mempelai Kristus. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka akan mengalami kebangkitan kedua. Dan langsung menghadap namanya tahta putih. Semua kitab di dalam dunia akan dibuka. Dan salah satunya kitab kehidupan. Mereka akan diadili, dihakimi. Ditentukan masuk kemana. Nah, semua kita pasti pengen masuk surga, betul ya? Karena itu masuk surga menjadi mempelai. Amin saudara, menjadi mempelai. Nah, menjadi mempelai ini ada prosesnya. Menjadi prosesnya, ya tadi prosesnya jadi murid, kita menjadi penuai, menjadi mempelai. Dan menjadi mempelai sendiri ada proses-proses yang dipersiapkan. Karakter kita dikikis, cara berpikir kita yang kanak-kanak mulai kita singkirkan. 1 Korintus 13, slide berikutnya coba. Dikatakan ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan Efesus 4:13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi di dalam kul ini kita dibawa untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Dewasa rohani menjadi mempelai Kristus. Karena itu kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, mari kita sambut Tuhan kita sebagai mempelai Kristus. Sebagai mempelai dalam hidup kita. Bukan sebagai pencuri. Kenapa dikatakan aku datang seperti pencuri. Jangan menyambut Tuhan Yesus seperti pencuri. Kalau orang menyambut Tuhan Yesus seperti pencuri, orang pencuri itu apakah datang dengan membawa sukacita? Pencurinya datang, aku bawa emas 1 kilo, ya gitu kan? Enggak. Pencuri itu tujuannya apa? Untuk mencuri, betul enggak? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kita menyambut Tuhan Yesus yang menyebut seperti pencuri. Maka kalau orang mencuri itu tidak akan membawa keuntungan. Apakah ada yang mengatakan begini, oh iya kemarin rumahku dicuri, sepeda motor diambil, puji Tuhan sepeda motor diambil. Saya juga udah kelebihan, punya satu-satunya diambil, ya berbahagialah pencuri itu mengambil motor saya. Gitu? Pasti gak ada yang begitu kan? Atau mungkin gitu, laptop saya pernah ngalami gitu kan. Ya saya sedih saudara, saya sedih. Nah kalau kita menyambut kedatangan Tuhan seperti pencuri, kita akan mengalami kerugian. Maka akan mengalami tidak damai sejahtera, mengalami duka cita. Tetapi kalau kita menyambut Tuhan seperti mempelai, maka kita akan mengalami sukacita. Kenapa? Ada enggak orang-orang yang menikah sedih? Ada enggak orang-orang yang menikah itu murung, yang menyesali? Kecuali itu. Rata-rata orang yang saya beberapa kali ngelihat ketika hari Minggu begini, ketika pelayanan di luar, saya ngelihat dari belakang rombongan besan dari 3 raksa. Wah, ada berapa rombongan banyak, ada 10 mobil, mereka sama-sama bersukacita kan menyambut pernikahan mereka, pernikahan dari keluarganya. Ya, ada sukacita. Begitu. Nah, kalau kita menyambut Tuhan ini seperti mempelai, maka ada sukacita. Jadilah mempelai supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita bersukacita. Amin. Lihat kanan kiri, katakan jadilah mempelai Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena itu ini adalah promosi tentang kul, maka saya ajak supaya kita sama-sama ikut kul. Amin. Yang sudah ikut kul boleh lambaikan tangan. Boleh bangkit berdiri yang sudah ikut kul.
Nah, yang sudah ikut cool ya. Nah, Bapak Ibu yang belum berdiri, di wilayah kita ini ada Cikande, ada Balaraja, ada Puri, ada Argo Subur, Cisoka, ada Mustika, ya. Yang tinggal di situ Bapak Ibu bisa bergabung ke sana. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada Puri Bidara, ada Puri Puri 3 ada enggak? Belum ada ya? Nah, di Tenjo juga ada. Nanti silakan Bapak Ibu. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa lihat kan yang berdiri ini kan teman-teman kita kan, bisa lihat kan, bisa kenal kan mereka kan? Nah, nanti sama-sama. Jadi Bapak Ibu yang tinggalnya di wilayah-wilayah itu nanti bisa sama-sama bergabung. Bapak Ibu yang ini semua pengen bergabung di KUL? Ya. Pak Yusriman enggak berdiri? Bukannya udah ada KUL, Pak? Belum ada di situ? Baru jalan ya? Oh, belum jalan. Ya udah kalau itu jalankan saja. Iyalah. Ya Pak Utoyo nanti jalankan saja di wilayah. Ya muncul dari situ masih banyak loh saudara. Untuk apa kita dipersiapkan ini nih saudara? Ada banyak manfaatnya. Untuk rohani kita jangan sampai kita mengalami kemunduran. Ya Bapak Ibu, anak-anak muda yang sudah ikut anak-anak muda juga nanti di anak-anak muda kan di ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berdoa. Tuhan, biar kami pagi ini dipersiapkan, diperlengkapi. Supaya kami bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk kami menjadi penuh. Di sekitar kami ada banyak orang yang belum diselamatkan. Dan jadikan kami juga mempelai Kristus. Kami menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kami. Tetapi kami berdoa Tuhan sempurnakan kami semua. Di dalam KUL ini Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami bisa terus menjaga hati kami. Menjaga hidup kami. Supaya hidup kami menyenangkan-Mu. Memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan melalui KUL-KUL kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan kami rindukan juga gereja ini berdiri dengan jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan. Kami semua terlibat di dalamnya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nama-Mu diagungkan. Terjadi revival di tempat ini, kebangunan di tempat ini ya Tuhan. Oralaya sandarala barala barala. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hamba lepaskan berkat bagi anak-anak-Mu sekalian. Jadikan mereka murid-murid Tuhan Yesus. Penuh dan mempelai Kristus yang siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Melalui KUL yang terus berjalan dan akan terus berjalan dan akan terus berlipat ganda. Tuhan perlengkapi kami semua anak-anak-Mu. Jadikan tempat ini, wadah ini tempat untuk kami bertumbuh bersama-sama. Untuk menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuntun kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua yang saat ini mungkin sedang mengalami kesedihan, mengalami duka cita, mengalami pergumulan, persoalan, atau juga mengalami sakit penyakit. Tuhan, Kau jamah setiap kami anak-anak-Mu, Kau pulihkan, Kau sembuhkan yang sakit Tuhan. Dan bila kami semua dikuatkan, dikuatkan dan dikuatkan ya Tuhan. Makasih Tuhan, ini doa kami. Menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senang
terima kasih buat firman-Mu siang hari ini ya Tuhan. Untuk mengurapi kami, menguatkan kami untuk kami lakukan apa yang kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan Ibu Saudara, kita akan dengarkan pengumuman. Yesus berkati. Pengumuman Minggu 11 Agustus 2024. Shalom everyone, kenalin, aku Samantha. Aku adalah salah satu gembala kul di Departemen Junior Church Rayon 3. Aku percaya kalau tahun 2024 adalah tahun untuk kita bangkit jadi teranglah. Tuhan meminta agar setiap kita bisa menjadi terangnya Tuhan dimanapun kita ditempatkan, baik di sekolah, di kampus, di marketplace, bahkan di keluarga. Tapi masalahnya nggak gampang, baik dari orang tua hingga anak-anak sekalipun untuk menjadi terang dan melawan arus dunia sendirian. Aku tahu dan merasakan, mungkin terkadang kita ingin mundur menjadi murid Kristus. Tapi siapa bilang kita harus lalui semuanya sendirian? Komunitaslah jawabannya. Bayangkan, ada sebuah komunitas di mana kita bisa bertumbuh dalam keluarga rohani, saling mendoakan, peduli, dan berbagi kasih. Bukankah berada dalam komunitas seperti itu akan mendorong dan menguatkan kita untuk jadi pribadi yang berdampak? Aku pribadi percaya karena aku melayani hingga saat ini juga dimulai dari seorang anggota KUL. Oleh karena itu, aku ingin mengajak seluruh bapak atau ibu atau saudara sekalian untuk tergabung di dalam KUL, Community of Love. Dengan penyesuaian yang tepat disesuaikan dengan profil bapak atau ibu atau saudara sekalian, KUL akan menjadi komunitas yang nyaman dan tepat. Aku berdoa setiap kita bisa dimuridkan dan diperlengkapi untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari bergabung dalam KUL dengan scan QR Code yang tertera pada layar atau melalui link bit.ly/daftar KUL. Healing Center diadakan pada hari Rabu 14 Agustus 2024 pukul 7:30 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Mengundang Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa karena sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Kami rindu berdoa bagi saudara. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang siang ini diberkati firman Tuhan? Saya percaya setiap kita diberkati firman Tuhan, amin. Nah, saya balik lagi saya tanya. Ini saya mewakili penatua nih saya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang berkomitmen untuk bergabung di KUL? Boleh lambaikan tangan. Yang belum ya. Yang belum bergabung di KUL tapi berkomitmen untuk kembali bergabung, untuk bisa join atau gabung di KUL-KUL terdekat. Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan ya, ada 3 hal kenapa kita harus masuk di KUL ya. Yang pertama, KUL itu adalah memuridkan, harus menjadi murid. Yang kedua, menjadikan kita menjadi penuai. Dan yang ketiga, menjadikan kita menjadi mempelai. Ya, pengalaman juga pernah juga waktu saya jadi penilik KUL dulu sebelum di Gita Rasa. Dulu KUL dijadikan jadi ajang arisan yang ada berantem. Jangan ya Bapak Ibu. Jadi tadi kita bergabung di KUL supaya kita menjadi murid. Kita bergabung di KUL supaya kita menjadi penuai. Kita bergabung di KUL supaya kita menjadi mempelai. Amin. Saya percaya pulang dari tempat ini Bapak Ibu yang belum tadi mengangkat tangan, pasti pulang dari tempat ini akan punya satu kerinduan untuk bisa bergabung di KUL. Amin. Ada KUL Tenjo, ada juga KUL kita di Argo Subur, di Cisoka, Sodong, juga di PWS, Tiga Raksa, ada juga di Sudirman, ada juga di Puri, ada di Mustika, ada di Puri Bidara, ada Cikande, ada Balaraja, ada Talaga Bestari. Nah tinggal saya mau tanya, anak-anak muda banyak nih. Anak-anak muda yang belum gabung KUL, coba angkat tangan. Atau yang sudah gabung KUL dulu anak-anak muda. Coba angkat tangan yang sudah bergabung di KUL anak-anak muda. Wah masih banyak yang belum bergabung di KUL ya. Puji Tuhan ya, anak-anak muda yang di Cikande kemarin kita sudah mulai ya, walaupun lewat online.
tapi Cikande sudah kita mulai. Nanti kita akan coba buka terus nanti kul-kul yang ada. Jangan mau kalah ya, kul umum dengan kul youth ya. Jangan mau kalah juga dengan kul JC, kul anak-anak sekolah minggu. Ya, jadi sama-sama kita 5 generasi, kita sama-sama yuk masuk di dalam kul. Amin. Haleluya. Ya, atas nama pengerja dan seluruh jemaat GBI Tiga Raksa mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Gembala yang hari ini melayani kita di ibadah yang kedua. Tadi ibadah yang pertama juga, ibadah yang kedua sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah Bapak dan juga seluruh keluarga yang ada. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, saya mau menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Tiga Raksa. Kalau ada boleh mengangkat tangan, ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Ada enggak? Enggak ada, apa malu-malu? Ya, kalau enggak ada coba boleh dong colek atau katakan kiri kanannya, ayo bawa jiwa, coba. Ya, kita sedang ada di era Pentakosta yang ketiga, era penuaian jiwa yang terbesar. Mestinya kita harus bawa jiwa terus ya. Tadi kan Pak Gembala tadi sudah sampaikan ya. Kita harus punya belas kasihan buat jiwa-jiwa. Dan saya percaya kalau itu kita miliki, pasti kita akan rindu mengajak orang untuk datang bergereja. Datang sama Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, doa terobosan akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, jam 19.30 atau jam setengah 8 malam, mengundang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk boleh hadir dalam doa terobosan ini. Yang berikutnya, untuk minggu depan, bagi anak-anak muda yang biasanya kita ada ibadah khusus untuk tanggal 17 besok karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, banyak yang jadi panitia, banyak yang jadi peserta, jadi kita liburkan ya. Kita nanti akan kembali bergabung nanti di tanggal 24 tapi akan bergabung di Motherland ya. Buat anak-anak muda, nanti tanggal 31 kita nanti kembali di tempat ini untuk ibadah seperti biasa. Yang berikutnya ibadah minggu depan tanggal 18 Agustus 2024. Ibadah 1 sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala Pembina kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, sekaligus nanti perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri untuk minggu depan sama-sama kita masuk dan mengikuti perjamuan kudus. Yang berikutnya bagi Bapak Ibu yang minggu yang lalu sudah menerima formulir ya, formulir janji iman, bagi Bapak Ibu yang akan langsung menabur buat janji imannya, nanti silakan menghubungi para pengerja yang ada di bawah selesai ibadah ini. Bagi Bapak Ibu yang belum atau mungkin kemarin gak hadir di ibadah yang kedua, tapi rindu untuk menabur lewat janji iman buat perayaan Natal kita di tahun ini, nanti juga ada pengerja di belakang sudah mempersiapkan formulirnya. Kalau Bapak Ibu digerakkan untuk menabur, silakan ambil formulirnya, didoakan bersama-sama, nanti kalau sudah dapat nilainya dikembalikan minggu depan atau langsung berikut dengan uangnya. Ya, kita doakan supaya Natal kita tahun ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Tentunya dengan jiwa-jiwa yang baru, petobat-petobat yang baru. Ya, yang berikutnya untuk kul ya. Sekali lagi tadi lewat pengumuman juga tadi sudah kita sama-sama dengar ya pengumuman dari Rayon. Tadi sudah disampaikan bagaimana supaya setiap kita supaya tertanam di dalam kelompok-kelompok kul yang ada. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu boleh bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam kul, ini boleh di barcode-nya boleh diperbesar dulu. Bapak Ibu boleh dipoto aja. Ini boleh yang QR code-nya ya. Ini nanti bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam kul, bingung mau kulnya mau di mana, silakan daftar dulu dengan cara scan QR code-nya. Ya, jadi Bapak Ibu boleh dipoto, nanti di scan barcode-nya, nanti Bapak akan ikuti nanti di situ ada nanti formulir pendaftarannya. Ya, nah data itu nanti akan otomatis masuk ke Rayon dan Rayon nanti akan kembalikan ke cabang. Nanti kita akan menempatkan, nanti Bapak akan diarahkan, nanti Bapak Ibu ada di kul mana dan tinggal di daerah mana ya. Jadi boleh Bapak Ibu dipoto saja. Oke, yang berikutnya, nah ini yang tidak kalah menarik nih, hari-hari ini kita sedang ada di era penuaian jiwa yang terbesar, maka kita juga sudah ada doa pagi ya. Setiap hari Sabtu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa, untuk sama-sama kita doa pagi di sini dimulai dari jam 5 pagi. Saya tahu ini bukan hal yang gampang ya. Bangun itu kita doanya jam 5, berarti kalau yang rumahnya jauh harus bangun jam 4 atau jam setengah 5.
Tapi saya percaya ketika kita berikan bayar harga, kita mau datang sungguh-sungguh sama Tuhan, walaupun subuh-subuh, tapi kita sama-sama akan memuji sembah Tuhan di tempat ini. Yang siap datang ke doa subuh hari Sabtu, katakan yes. Iya, ditunggu ya. Ditunggu ya Bapak Ibu ya. Oh iya, satu lagi tentang cool ya. Semboyan cool kita adalah enggak cool, enggak. Sekali lagi enggak cool, enggak. Nah, berarti kalau enggak datang ke cool berarti Bapak Ibu tidak gaul ya. Jadi harus datang ke cool ya. Hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Bapak Ibu yang membawa persembahan umum, persembahan Natal, dan juga bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, nanti boleh maju ke depan memasukkan di kotak yang ada di depan. Ya, sebelum kita berdoa untuk persembahan, nanti bagi Bapak Ibu yang membawa perpuluhan boleh, yang bawa perpuluhan boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada yang bawa itu perpuluhan? Bagi Bapak Ibu yang membawa perpuluhan boleh bangkit berdiri, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala kita. Nanti pada saat nanti persembahan, kita akan sama-sama menyaksikan persembahan pujian dari rekan-rekan kita, anak-anak kita dari PD SMA 6 Kabupaten Tangerang ya. Puji Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami saat ini ya Tuhan. Kuduskan persembahan ini untuk menyenangkan hati-Mu. Dan anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan berkati. Kami mengembalikan miliknya Tuhan. Kami datang kepada-Mu tidak dengan tangan hampa. Dan kami percaya ketika kami mengembalikan persepuluhan ya Tuhan, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan, menghardik belang pelahap, dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap usaha pekerjaan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami bawa persembahan kami, persembahan umum, Tuhan berkati persembahan ini, persembahan Natal kami Tuhan berkati untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan oleh persembahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkat 100 kali lipat ganda kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami akan memberikan persembahan dengan sukacita. Haleluya, amin, amin. Silakan Bapak Ibu memberikannya, Tuhan berkati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
darah-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bagi berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari angkatan kita semua dan arahkan hati kita pada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih setia dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan kita. Semua kita umat-umat pemenang yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.